Shalom teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa, badan sehat, ada sukacita, yes. Puji Tuhan. Ya mari teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Sesungguhnya pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan kemurahan-Mu yang Kau curahkan pada kami di hari yang indah ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul lagi untuk beribadah kepada-Mu. Sebentar Tuhan kami akan beribadah kepada-Mu, memberikan pujian-pujian dan penyembahan hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti Tuhan, agar tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri.
janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu,
Bapak, terima kasih buat hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Apa yang beliau sampaikan agar bisa kami lakukan dan laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Saya undang Kak Yafet untuk berfirman pada hari ini. Shalom. Shalom. Oh, ini di gereja atau di PMM ya? Tidak ada suaranya ini. Shalom. Sukacita ada? Semangat? Belum lagi. Semangat? Amin. Ya, semua sehat ya? Semua sehat ya? Oke. Kalau sehat tempatnya di sini, kalau sakit tempatnya di rumah sakit. Oke, terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Ya, mungkin ini untuk pertama kalinya saya berdiri di tempat ini untuk sudah berapa lama ya kita tidak bertemu secara langsung seperti ini. Tetapi biarlah pertemuan ini boleh menjadi kita semakin hari semakin di dalam kita tidak ada ketakutan, tetapi di dalam kita ada sukacita yang luar biasa, amin. Karena di dalam hati yang gembira adalah obat yang apa? Oh, suaranya pelan sekali. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka kita semuanya, kita selayaknya kita bersukacita, ya, senantiasa di dalam hidup kita, baik dimanapun, tidak hanya di gereja tetapi dimanapun tempat, mari kita bersukacita agar itu membentuk imun di dalam tubuh kita dan kita boleh menjadi orang-orang yang sehat. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang nanti akan saya sampaikan kelanjutan dari minggu yang lalu. Minggu yang lalu firman Tuhan tentang apa? Apa? Iman seperti anak kecil, ya, iman seperti anak kecil. Dan pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama. Namanya belajar bersama-sama, bukan hanya saudara saja, tetapi saya masih terus tetap belajar agar kita boleh mendapatkan setiap kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Sore hari ini saya diberikan tema oleh pengurus, yaitu orang benar hidup karena iman yang benar, ya. Orang benar hidup karena iman yang benar, ya. Sudah cukup jelas di dalam kehidupan rohani kita, orang-orang Kristen itu hidupnya adalah pokok dari kekristenan itu adalah iman, ya. Di dalam Alkitab digambarkan itu suatu keharusan, ya. Orang Kristen itu harus beriman, bukan hidup sesuai kemauannya sendiri. Kita pengen gini harus gini, kita pengen gini ya kita lakukan ini. Tetapi di dalam kekristenan kita itu harus memiliki iman, ya. Iman yang bagaimana yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Ya, coba dibaca Ibrani 11 ayat 6. Ya. Ibrani 11 ayat 6, ya, sebelum kita melangkah sudah? Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, ya. Jadi makanya kita orang-orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman yang benar di dalam Tuhan. Ya, minggu yang lalu sudah saya katakan tadi kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan, iman seperti anak kecil. Iman yang demikian adalah iman yang paling sederhana. Jadi seperti anak kecil itu, jadi tanpa pertimbangan, tanpa berpikir yang aneh-aneh, tanpa berpikir yang panjang. Yang penting pokoknya aku percaya. Ya, itu imannya anak kecil. Ya, ada satu contoh, ada dua anak kecil yang bermain bersama, ya. Mereka bermain bersama seperti itu. Terus kemudian mereka memegang boneka. Anak laki mereka pegang boneka. Ya.
Satu bonekanya bentuknya Superman, ya Superman. Dia pegang karena dia hobi dia mengidolakan tokoh tersebut. Dia percaya bahwa Superman itu adalah tokoh yang sangat kuat, ya perkasa, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Dia dengan teriak-teriak dia katakan Superman, Superman. Nah, aku pengen jadi Superman, Superman, ya seperti itu. Dia percaya bahwa Superman itu sanggup mengalahkan segala musuh, sanggup mengatasi segala masalah yang dihadapi umat manusia. Dia menjadi superhero bagi anak-anak, bagi orang-orang di sekitar mereka. Itu anak yang pertama. Kemudian anak yang kedua tidak mau kalah, ya sama-sama pegang kayak robot-robotan, kayak boneka gitu. Yang satunya pegang apa? Boneka Batman. Nah, dia juga tidak mau kalah. Batman, Batman, Batman pahlawanku. Batman adalah sumber kekuatan. Batman sanggup mengalahkan segala musuh-musuh, segala penjahat dikalahkan semuanya. Dia percaya. Nah, iman yang seperti ini adalah iman yang seperti iman yang untuk anak kecil, ya anak kecil. Jadi mereka percaya bahwa idolanya ini sanggup, ya bisa, dia percaya bisa mengalahkan musuh, bisa istilahnya membantai setiap makhluk-makhluk yang ada di bumi ini yang menjadi penjahat bagi umat manusia. Nah, setelah kita menjadi dewasa, beranjak dewasa, maka Tuhan juga menuntut iman kita tidak seperti iman anak kecil lagi, ya. Kita juga karena kita semakin dewasa, kita semakin mengerti firman Tuhan, semakin kita belajar, diajari sendiri oleh Tuhan bagaimana kita menjalani kehidupan kita, kita kan semakin hari semakin dewasa. Tuhan juga menuntut itu. Kan tidak mungkin kita sudah besar kita disuapin bubur, ya bubur terus, ya bubur untuk kita dikasih susu, ya kalau susu tidak apa-apa untuk beranjak kita dewasa. Kita dikasih makanan yang lembek-lembek, ya kalau makanan yang keras kita tidak bisa masuk, ya itu akan tumpah. Tidak mungkin seperti itu, ya. Kita semakin dewasa kita diberi makanan yang lebih ke keras, ya tidak makanan yang lembek, misalkan pisang dikerok atau nasi dibikin bubur, ya tidak seperti itu. Tetapi kita menjadi semakin hari semakin dewasa kita diberi makanan yang lebih keras, ya yang sehingga menjadi tubuh kita mendapatkan vitamin yang agar kita bisa kuat, ya menjalani kehidupan kita, agar kita bisa kemanapun kita pergi kita akan ada kekuatan, ya. Itulah semakin hari semakin dewasa iman kita, bukan iman yang anak-anak tetapi iman yang lebih dewasa lagi. Mari kita baca ayat nas kita pada malam hari ini, sore hari ini, Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Sudah? Ya, kita baca sore hari ini. Aku mau Habakuk 2 ayat 1 sampai 4. Ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila berlambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan data tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Ya, kita akan bahas ayat ini bagian per bagian, ya. Nanti saudara bisa memperhatikan. Ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ya. Untuk memiliki iman yang benar, kita perlu menanti-nantikan rema dari Tuhan. Untuk memiliki iman yang benar, kita perlu menantikan firman Tuhan itu berbicara kepada kita. Tuhan memerlukan petunjuk, kita memerlukan petunjuk dari Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita.
Di sini tadi di ayat pertama tadi disebutkan ada berdiri tegak di menara. Berdiri tegak di menara. Menara itu suatu apa ya? Tempat yang apa? Suatu tempat yang pendek atau ya kira-kira 2 meter, 3 meter atau di tempat yang sangat tinggi. Hah? Tinggi. Menara itu suatu tempat yang sangat tinggi. Tempat tinggi di sini Tuhan mau katakan kita bisa melihat kemanapun, kita bisa melihat visi kita ke depan. Dan di tempat tinggi itu adalah tempat di mana Tuhan berada. Betul? Ya, Tuhan itu berada di tempat yang tinggi. Ya, meskipun Tuhan juga ada di dalam roh kita, tetapi Tuhan memerlukan kita berada di tempat tinggi. Artinya kita harus dekat dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi terus dengan Tuhan. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, ya. Bukan urusan kita di orang sekitar kita, urusan dengan pekerjaan kita, urusan dengan sekolah kita, urusan dengan keluarga kita. Tidak. Di tempat tinggi di sini maksudnya kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya. Kita duduk diam agar Tuhan, kita mencari kehendak Tuhan agar Tuhan berbicara kepada kita. Hidup kita bersekutu dengan Tuhan, terus komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tanya kepada Tuhan, dengar-dengaran akan Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk aku bisa mencapai satu hal yang Tuhan mau kehendaki dalam kehidupan kita. Ya, terus kemudian selanjutnya masih di dalam ayat yang pertama. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku. Ketika kita menantikan Tuhan, ketika kita menantikan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita membutuhkan kekuatan. Ya, kekuatan gini maksudnya terus sebelum Tuhan ngomong sama kita terus tanya Tuhan. Kita duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tidak boleh berhenti. Dengan sabar kita menantikan kehendak Tuhan sehingga sampai saatnya kita bisa menerima jawaban dari Tuhan. Ya, terus menantikan jawaban dari Tuhan dan tetap semangat. Ya, terus cari kehendak Tuhan. Terus minta kepada Tuhan, Tuhan berbicara Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami? Jangan kasih kendor. Terus beriman, harus kuat, tidak boleh loyo ketika kita menantikan Tuhan. Tetap semangat, tidak boleh putus asa. Nah, suatu saat saya ini pengen ya, Tuhan, gimana Tuhan? Karena kami ini mempunyai sebuah mobil. Mobilnya sudah lumayan tua. Jadi istilahnya apa ya? Mesin di dalam mobil itu kan sudah mulai ada waktunya ganti, mulai gini. Tuhan, gimana Tuhan? Tapi pengen ganti mobil, saudara. Pengen ganti mobil. Jadi untuk membutuhkan jawaban Tuhan itu kami berdua, saya dengan istri berdoa sama Tuhan. Ya, setiap saat berdoa sama Tuhan. Ya, tanya terus, Tuhan, gimana Tuhan? Ini boleh enggak? Jadi untuk ganti mobil aja kita perlu tanya sama Tuhan. Boleh enggak Tuhan sampai ganti mobil? Ya, karena apa? Beberapa saat mobil itu harus berulang kali keluar masuk bengkel. Ada inilah yang sudah perlu diganti, ini yang perlu diganti, ada yang alatnya apa yang sudah tua yang perlu diganti, ya. Ada yang waktunya ini sudah selang-selangnya itu sudah mulai apa namanya? Kalau sudah terlalu lama itu kan selang itu kan dari plastik itu lama-lama kan pecah gitu ya. Ya, pernah suatu ketika saya ke Solo lewat Tangmangu. Nah, ternyata selangnya bocor, selang untuk dari radiator itu sehingga airnya sampai muncrat keluar. Ya, saya tidak memperhatikan tanda dari water heater itu, ternyata sampai merah. Ya, terus kemudian saya berhenti. Ya, saya matikan mesinnya. Nah, untuk membuka karena radiatornya panas, untuk membuka itu saya harus nunggu itu dingin dulu, baru saya lepas. Ya, baru saya lepas dan terus kemudian saya tambahi air dan kita melanjutkan perjalanan lagi sampai saya harus beli
jerigen untuk persiapan air. Jadi kayak tentara itu kemana-mana bawa jerigen ya. Mobilnya ada jerigennya, ada air. Karena waktu-waktu airnya habis saya isi lagi. Karena apa? Selangnya itu pecah karena sudah terlalu lama, sudah keropos gitu ya. Nah, untuk seringkali mobil tersebut masuk ke dalam bengkel. Terus kami tuh pengen Tuhan ganti istilahnya mobil yang lebih tahunnya lebih muda. Jadi istilahnya dalam-dalamnya masih lumayan bagus. Tuhan, gimana Tuhan? Apakah kami boleh ganti mobil? Ya. Tuhan tidak harus langsung menjawab, ya silahkan anakku. Tidak seperti itu ya. Kita tunggu, kita doa, kita sama-sama. Kami suami istri harus sepakat, ya, harus sama jawabannya dari Tuhan. Ya. Terus gimana? Terus kemudian kami percaya kalau Tuhan katakan ya, nanti Tuhan akan tolong. Ya, betul. Ya. Gimana? Dijual enggak? Ya. Tuhan bilang dijual, ya. Tuhan bilang dijual, ya. Terus kamu gimana? Ya, Tuhan sama ngomong sama saya, ini dijual. Kalau kita pengen kalau kita benar-benar itu suara dari Tuhan dan kita percaya kalau Tuhan sudah mengatakan ya, Tuhan pasti tolong, ya. Jadi kami mengiklankan tuh enggak sampai lama Saudara, enggak sampai misalkan bulanan gitu enggak. Kita iklankan mobil ini akan dijual, ya. Ternyata banyak yang tanya gitu. Prosesnya juga enggak sampai lama, paling cuma 3 hari selesai. Orang datang ke rumah, dilihat, oke, ya, tanya gini, oke, kasih jawaban seperti ini. Orang itu langsung tertarik. Terus tawar-menawar, Mas gimana harganya, saya minta segini, buat ditambahi toh Mas, ya, tawar-menawar seperti itu. Wes besok tak lihat, ya, langsung orangnya datang seperti itu. Besok tak lihat, terus orangnya datang seperti itu dan kemudian dilihat, ya udah Mas, jadi sekarang kan transaksi enggak usah pakai pergi ke bank, ya, enggak usah pakai pergi ke bank, langsung handphone, ya, dia transfer lewat m-banking itu langsung ditarik ke bank. Ya udah, laporannya dikirim ke saya, udah, oke. Ya, langsung mobilnya dibawa. Enggak sampai lama. Karena apa? Tuhan menghendaki mobil itu diganti dan kami mendengar firman Tuhan itu sangat jelas. Oke, diganti. Dan untuk mendapatkan mobil yang berikutnya, bukan baru ya, mobilnya berikutnya, Tuhan juga tolong. Tuhan kasih yang terbaik. Dan kami percaya bahwa semua itu karena pertolongan Tuhan. Ya, seperti tadi. Untuk menantikan Tuhan kita butuh kesabaran. Untuk menantikan jawaban dari Tuhan kita butuh kekuatan. Sampai Tuhan ngomong, ya, sampai Tuhan berbicara, oke, ya, baru kita jalan. Ya, jangan kita jalan dulu baru kita tanya Tuhan, mobilnya yang seperti ini ya Tuhan. Enggak seperti itu. Tetapi kita tanya Tuhan, kalau Tuhan menghendaki diganti, pasti Tuhan kasih jalan. Ya, benar. Kemudian ada iklan, kemudian kami lihat, ya udah mobilnya cocok ya, karena transaksinya di desa ya. Kemarin saya hari Kamis transaksi, karena orang desa, Mas pokoknya saya enggak mau memberikan mobil tersebut kalau belum lunas ya. Jadi kemarin kalau pakai m-banking itu, pakai handphone itu, transaksi pakai handphone itu, kalau tidak ada sinyal, biasanya nanti masuknya uangnya 2 jam, 3 jam sebelumnya. Nah kalau saya di desa sana 2 jam, 3 jam, lah saya nanti nunggu sampai malam ya. Ternyata, wes, dah Tuhan kasih tahu, wes kamu bawa uang cash. Jadi saya itu baru pertama itu kemana-mana bawa tas kresek hitam, ya, sama uang di atas 100 juta. Jadi bingung Saudara, bawa uang, wah piye ini caranya, ben orang enggak tahu ya. Karena kita keluar dari bank, ambil uang dari bank, bawa kresek hitam kemana-mana. Wes saya langsung masuk mobil, saudara saya simpen di bawah jok. Wes ayo nang cepet nang berangkat ya. Karena kita bawa uang banyak ya. Ya, nanti kalau istilahnya ada apa-apa kita enggak mau, tapi kita sudah berdoa minta pertolongan Tuhan agar Tuhan menjagai perjalanan kami untuk mengambil mobil tersebut. Nah, kemudian kita akan itu tadi ya,
untuk mendapatkan jawaban dari Tuhan kita membutuhkan kekuatan, kesabaran. Terus menanti-nantikan Tuhan, jangan kendor ya, nggak boleh loyo, tetap semangat tanya pada Tuhan. Jangan di tengah jalan kemudian tiba-tiba, Tuhan nggak menengahin, Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak ngasih jawaban, ya wes lah, wes berarti Tuhan nggak menghendaki seperti itu, nggak seperti itu. Kalau Tuhan sudah memang ngomong ya, terus nantikan itu. Kita baca yang ayat 2. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu di dalam loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ya, seperti saya katakan tadi, setelah kita mendapat jawaban Tuhan, kita simpan itu di dalam hati kita, kita simpan itu di dalam roh kita. Ya, ketika kita mendapatkan rema dari Tuhan, mari kita simpan di dalam hati kita. Dan harapan kita tetap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Ketika Tuhan ngomong ya, mari kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada orang sekitar kita, bukan fokus kepada benda-benda sekitar kita yang mungkin, oh ya berarti jawaban Tuhan benar. Ini ternyata Tuhan dukung ini, ya ada kejadian. Oh ya, berarti ini untuk menuju ke sana Tuhan ngasih tanda ini, Tuhan ngasih tanda ini. Tidak seperti itu. Tapi kita tetap fokus kepada Tuhan. Ya, hati kita, harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau kepada benda. Dan ketika kita berharap terus kepada Tuhan, maka orang akan melihat apa yang kita kerjakan bukan dari diri kita, tetapi kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan rema, ya, apa toh rema itu? Tuhan kok banyak hamba Tuhan katakan banyak rema. Rema itu ketika kita membaca firman Tuhan, ketika ada suatu ayat itu yang nancep di dalam hati kita, dalam roh kita, ya. Mungkin satu perikop itu, pasti ada satu ayat itu yang nancep ke dalam roh kita, itu yang dinamakan rema, ya. Coba Roma 10 ayat 17 kita baca bersama, ya. Ini ayat yang sangat terkenal. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Kalau kita mendapatkan rema dari Tuhan, ayat ini, nah, Tuhan nanti akan berbicara, akan meneguhkan, ya ini menjadi ayat rema bagi kamu hari ini. Ya, kita dengar suara firman Kristus itu dan melalui setiap kita membaca firman Tuhan dan Tuhan akan berbicara. Ya, ini untuk hari ini, untuk kamu. Ayat ini kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan berbelok ke kanan ke kiri, tetapi kita tetap jalan lurus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian ayat ketiga, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Penglihatan itu masih menanti saatnya. Jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan tidak terlalu cepat, tidak terlalu terlambat, pas, ya. Jadi mungkin bagi kita, Tuhan kok suwine ram toh, apa ngasih jawaban permintaanku ini, jawaban doaku ini kok lama men. Ya, makanya tadi kita butuh kekuatan, kita butuh semangat, kita butuh semangat yang daripada kita untuk tetap menantikan Tuhan, ya. Karena kita tahu mungkin bagi kita terlambat, tetapi bagi Tuhan, pas saat ini kamu mengalami ini, Tuhan kasih jawaban, ya. Mungkin dan jawaban Tuhan itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh, ya. Maka untuk beriman kita membutuhkan kesabaran, jangan gerusa-gerusu, ya, jangan gerusa-gerusu. Oh, berarti kemarin itu bukan jawaban dari Tuhan. Nah, sampai sekarang doaku kok enggak dijawab-jawab, enggak seperti itu, ya. Mari kita sabar, kita akan ketika kita sabar, kita tidak akan terlewat janji Tuhan. Ya, ternyata ya sudahlah, aku pasrah. Ya, ternyata janji Tuhan datang. Ya, cuman kita dilewati gitu aja terhadap jawaban yang kita minta. Ya, ayat yang keempat, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang membusungkan dada, itu tandanya apa tahu saudara? Ya?
Orang yang membusungkan dada itu tandanya apa? Orang yang sombong. Orang yang sombong. Alah, kowe apa? Iki lho aku. Nah, seperti itu ya. Dan orang sombong itu orang yang merasa bisa, merasa mampu, paling mampu. Dan orang yang tidak membutuhkan Tuhan. Orang bisa aku bisa melakukannya sendiri, aku tidak butuh orang lain. Aku tidak butuh Tuhan. Apa toh Tuhan yes? Wong aku bisa gini sendiri, buat apa tanya Tuhan? Buat apa aku harus minta rema kepada Tuhan? Nah, aku kan punya uang, aku bisa membeli ya. Aku butuh apa? Aku bisa beli sendiri ya. Tidak seperti itu ya. Firman Tuhan katakan tadi di ayat 4 tadi, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Ketika kita sombong, maka Tuhan akan apa namanya? Ya, kamu aja wis wiso ya wis lah, ndak usah, gak butuh aku toh ya wis, kamu jalan sendiri ya. Jadi hatinya tidak lurus, hatinya tidak tertuju kepada Tuhan karena dia merasa dia mampu. Dan Tuhan katakan orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi ketika hidup kita benar di dalam Tuhan, ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, ketika kita selalu melihat Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan mendapatkan jawaban dari setiap kebutuhan kita, dari setiap masalah kita ya. Hidup kita akan terus di dalam Tuhan, dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi anak-anaknya. Maka iman kita terus kepada Tuhan, bukan seperti iman anak-anak yang pokoknya percaya, tetapi iman kita itu mendapatkan rema dari Tuhan. Apa yang kita percaya itu benar, lurus di hadapan Tuhan. Apa yang kita percaya itu tidak wes pokoknya tak imani, aku percaya ini jadi. Tidak seperti itu. Tuhan misalkan kita minta pengen seperti ini, Tuhan aku minta barang A, tapi Tuhan ngomongnya tidak, kamu tak kasih barang B. Karena Tuhan yang tahu kita toh, Tuhan yang tahu kebutuhan kita, kamu tak kasih barang B. Kalau kita ngeyel, pokoknya aku minta yang A, kita nanti akan, ya kita sama Tuhan dikasih, tapi kita akan bayar harga. Mungkin barang itu jadi rusak, mungkin barang itu bolak-balik istilahnya mencalaki kita. Tuhan ya cuma tinggal, lah aku kan sebenarnya aku pengen kamu punya barang B, tapi kamu mengeyel minta barang A. Seperti saat ini, mungkin saat ini ada yang sedang mencari sekolah, ada? Ya, ada yang saat ini mencari sekolah. Lebih baik mari kita tanya Tuhan, Tuhan aku harus di sekolah mana? Ya di SMA ya, masuk SMA. Tuhan aku harus di SMA mana? Di Madiri. Ya. Karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana-rancangan dalam hidup kita. Seperti kamu nanti akan mungkin ya, kamu nanti akan di SMA 2. Dan nanti kamu di situ akan menjadi pengurus persekutuan doa. Kamu akan membimbing teman-teman yang lain, mengadakan doa di situ. Ya, tapi Tuhan, aku tuh pengen di SMA 3. Koncoku akeh ning kono. Aku senang di sana itu mungkin banyak anak Kristennya. Ya. Tapi kan Tuhan menghendaki kita menjadi pelita. Tuhan menghendaki kita menjadi teladan di SMA 2. Makanya sebelum kita memutuskan nanti aku ke sekolah mana, tanya Tuhan dulu, Tuhan. Jadi kita minta rema kepada Tuhan, Tuhan aku harus di SMA mana. Ya, aku percaya bahwa pilihan yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Ya, oleh sebab itu makanya kita senantiasa belajar, ya, tanya segala sesuatu, tanya kepada Tuhan. Ya, mungkin saudara bisa percaya bisa tidak. Kadang Tuhan itu juga ngurusi masalah pakaian ya. Kalau kita mungkin pakai baju, Tuhan, aku hari ini mau ke sana. Aku harus pakai baju yang mana ya Tuhan? Ya. Tuhan akan ingatkan, kamu harus pakai baju yang seperti ini, istilahnya yang sopan. Mungkin di situ nanti yang datang juga Pak Wali Kota atau siapa ya, kamu jangan pakai kaos oblong atau kaos singlet atau gimana. Tetapi kita harus pakai pakaian yang sopan ya. Ya Tuhan akan ingatkan itu ya. Mungkin hal seperti itu mungkin mosok dadak gawe kelambi dadak tekok Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Makanya kita segala sesuatu kita tanya Tuhan. Dan ya untuk
bagian yang terakhir untuk kesimpulan. Itu sebabnya untuk beriman kita membutuhkan rema dari Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan bukan sakarepe dhewe kita. Ya, apa yang Tuhan kehendaki yang kita kerjakan itu yang jadi kita imani dan kita kerjakan itu jadinya tepat, ya. Apa yang kita kerjakan kalau kita mendapatkan rema dari Tuhan, ya oke, kamu sekolah di SMA 3. Nah, oke, kamu di SMA 1 atau SMA 2. Ya, nanti kamu di sana akan menjadi seperti ini, ya. Ya, itu makanya kita membutuhkan apa yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Tetap berdoa, tetap percaya, tetap setia akan janji Tuhan, dan tetap berharap akan janjinya, dan Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktunya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Ya, jadi mari kita menjadi lebih dewasa, tidak seperti anak-anak. Pokoknya Tuhan, aku percaya aku pasti mlebu SMA 3, karena aku pengen di sana, karena di sana ada temanku, di sana ada cewek yang aku taksir, tidak seperti itu ya. Tetapi kita berdoa sama Tuhan, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu yang akan kita imani. Mari iman kita iman yang dewasa, bukan iman yang seperti anak-anak. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu itu berasalnya dari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap janjinya dalam kehidupan kita. Mari kita akan bagi bersama-sama, kita akan berdoa, kita angkat pujian, bukan dengan kekuatanku, ku jalani hidupku. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupku. Dan kita percaya ketika kita tumbuh dewasa di dalam Tuhan, maka setiap kita akan menjalani hidup kita seperti apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tangguh sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku. Tangan Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopang, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan
datang darimu, peganglah. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganmu, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Hamba-Mu sudah menyampaikan setiap firman-Mu Tuhan. Setiap perkataanmu sudah hamba sampaikan. Sekarang kami persilahkan Roh Kudus yang bekerja pada setiap roh kami. Roh Kudus yang akan terus mengajari setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk hidup kami tetap bersandar kepada Engkau. Untuk hidup kami tetap beriman kepada Engkau. Untuk hidup kami Tuhan, iman kami tidak salah Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan berbicara, mengajari kepada kami. Berikan kepada kami roh wahyu, hikmat, pengertian, sehingga setiap firman Tuhan itu tidak masuk ke dalam telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tetap firman Tuhan itu masuk di dalam roh kami. Dan Roh Kudus yang akan menumbuhkan setiap kebenaran firman-Mu itu, sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi buah, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa sore hari ini kami percaya bahwa kebenaran-Mu itu tidak akan terbuang dengan sia-sia, bahwa kebenaran-Mu itu tidak jatuh di tanah yang bersemak duri, di tanah yang berbatu, sehingga dimakan oleh burung, tetapi firman-Mu itu masuk di dalam roh kami, di tanah hati yang kami yang paling subur, sehingga firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, semuanya Tuhan berkati. Dan setiap kami Tuhan boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami bukan karena segala sesuatu yang ada di sekitar kami, bukan karena orang lain, bukan karena benda-benda di sekitar kami, tetapi hidup kami adalah bersama-sama dengan Engkau. Hidup kami adalah karena firman-Mu, rema-Mu yang masuk di dalam roh kami, sehingga kami boleh melakukan. Dan semua yang kami kerjakan itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Bukan keinginan kami, bukan kehendak kami, dialah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati setiap anak-anak-Mu BCC, baik di tempat ini maupun di rumah, setiap pengurus semua yang ada, Tuhan memberkati, sehingga BCC Tuhan boleh bertumbuh, berbuah, semakin hari semakin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang baru. Dan Tuhan juga menambahkan, menumbuhkan juga kerohanian kami. Terima kasih, kami bersyukur, dan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, amin. Kami kembalikan pada pengurus. Terima kasih Kak Yafet yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa pada hari ini. Saya undang untuk Saudara Kevin untuk menyampaikan pengumuman pada hari ini. Baik, shalom teman-teman. Saya akan membacakan pengumuman minggu hari ini, tapi sebelum saya membacakan pengumuman, di sini kita kedatangan dua teman baru. Mungkin teman-teman bisa lihat di kiri kanan ada wajah-wajah baru. Nah, saya persilahkan untuk teman-teman baru ini untuk memperkenalkan diri, mungkin bisa diberikan mikrofon. Baik, memperkenalkan nama, alamat, dan sekolah. Cukup 3 saja, terima kasih. Halo, nama saya Rere. Saya dari sekolah. Saya umur 11 tahun.
Oke, mungkin selanjutnya bisa sambil berdiri mungkin biar teman lainnya bisa lihat. Perkenalkan, nama saya Rifando. Saya lagi liburan di Madiun. Sekolah saya di Bekasi, namanya. Nah, rumahnya di Salah. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman kita beri tepuk tangan dulu. Baik teman-teman, pengumuman minggu hari ini yang pertama saya ajak teman-teman untuk setia menghadiri ibadah baik secara online maupun tatap muka. Teman-teman dapat subscribe atau berlangganan pada channel YouTube WCC agar tidak ketinggalan informasi dan dapat mengikuti siaran ulang setiap hari Minggu jam 5 sore. Selanjutnya untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni dan tidak dapat mengikuti ibadah secara tatap muka, teman-teman dapat mengambil souvenir di toko buku Karmel atau di kantor gereja pada pukul setengah 10 pagi sampai 2 siang. Untuk teman-teman yang mengikuti ibadah secara tatap muka bisa langsung diberi souvenir saat ibadah. Yang ketiga, menara doa akan diberhentikan sementara karena semua pengurus dan PIC menara doa akan melaksanakan webinar, simulasi dan latihan dasar kepemimpinan mulai hari Selasa 29 Juni sampai dengan Jumat 2 Juli pukul 6 sampai 7 malam via Google Meet. Selanjutnya kami mengingatkan teman-teman untuk tetap setia mengikuti pesan pastoral dari gereja kita. Link akan dikirimkan di grup WCC setiap jam 12 siang. Selanjutnya untuk teman-teman yang tidak dapat mengikuti ibadah secara tatap muka dan ingin memberikan persembahan, teman-teman dapat mentransfer persembahan ini ke Bank BRI atau OVO atau GoPay atau ShopeePay atau dana dari Saudara Grace selaku bendahara kita. Dan untuk teman-teman yang datang tatap muka, teman-teman bisa memberikan persembahan di kotak persembahan yang disediakan di depan, baik sebelum melakukan ibadah atau setelah melakukan ibadah. Untuk pelayan Tuhan minggu depan, WL adalah Saudara Sevi, singer Saudara Friska, gitar Saudara Taujen, bass Saudara Michael, drum Saudara David, kemudian untuk asyir ada saya sendiri, Kevin, Adrian, dan Hizkia. Mungkin ada tambahan dari pengurus lain? Oke, kalau tidak ada terima kasih, saya serahkan kembali kepada WL. Ya, terima kasih atas pengumumannya Saudara Michael. Mari teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari. Walaupun badai terus menerjang, bertahan untuk tetap setia hingga suatu hari kan ku terima darimu berkat mahkota kehidupan. Hingga suatu hari kan ku terima darimu berkat mahkota kehidupan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Kak Widya untuk menutup serangkaian ibadah kita pada hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap ibadah yang kami lalui dengan baik dalam anugerah Tuhan. Dan kami percaya biarlah di bulan ini kami semakin terus didapati beriman kepada Engkau. Karena iman inilah yang akan mengantarkan kami kuat untuk menjalani kehidupan yang hari-hari ini begitu sulit. Kami tahu bahwa apa yang tidak dapat kami lihat, tapi pengharapan kami pasti karena Tuhanlah yang menjanjikannya. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan anugerah dan kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas setiap kami, baik yang menyaksikan tayangan ini di rumah masing-masing,
maupun juga yang beribadah secara onsite. Terpujilah Engkau. Kami naikkan syukur doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, selamat sore, selamat pulang. Tuhan memberkati. Silakan duduk dulu untuk diatur oleh asernya bisa meninggalkan ruangan ibadah dengan baik.